Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pasianto dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Administrasi Bisnis. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang etika kantor. Pengertian etika kantor menurut bahasa Prancis adalah tata krama, sopan santun, dan tata pergaulan. Ada beberapa macam etika kantor. Yang pertama, etika bergaul. Bagaimana cara memahami etika pergaulan tersebut? Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Dan yang keempat, berusaha untuk saling membantu apabila melihat rekan kerja yang sedang membutuhkan bantuan. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Dan macam etika kantor yang kedua adalah etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin merasa menarik dilihat orang lain. Dan di sini bagaimana cara etika berpakaian di kantor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan pakaian yang ukuran yang pas. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan berubah model. Yang ketiga, etika berkantor, macam-macam etika berkantor. Yang ketiga adalah etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan gampang dimengerti, serta tetap menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang asal. Di sini ada poin-poin beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berbicara dengan orang lain. Yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan berbicara. Yang kedua, pada saat berbicara suara harus jelas terdengar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan nada suara yang terlalu tinggi. Yang kelima, aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Yang keenam, belajar untuk bisa mengimbangi lawan berbicara. Yang ketujuh, ciptakan selang sekali aja waktu untuk rasa humor. Yang kedelapan, berusaha untuk menyenangkan lawan berbicara. Dan yang terakhir, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berbicara dengan orang lain. Yang terakhir, mampu untuk memuji lawan berbicara, selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Dan poin kedua, hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan orang lain. Hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua, pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, jangan monopoli pembicaraan. Dan yang kelima, hindari membicarakan diri sendiri. Dan di sini ada poin yang ketiga, hal yang penting yang harus diperhatikan dalam etika kantor. Yang pertama, sosialisasi. Ada beberapa cara bersosialisasi di kantor. Yang pertama, berbicara dengan jelas. Yang kedua, bangunlah komunikasi dengan arahan pembicaraan yang jelas. Yang ketiga, pembicaraan tanpa arah hanya akan membuat lawan bicara bingung. Yang kedua, hal yang penting diperhatikan dalam etika kantor yang kedua adalah hati-hati berkomentar. Ketika dilibatkan dalam sebuah pembicaraan yang melibatkan isu menarik, tentu akan memancing untuk berkomentar. Namun, hendaknya berpikir matang-matang komentar yang akan dilontarkan. Dan yang ketiga, hal yang penting yang harus diperhatikan dalam etika kantor adalah kompromi. Yang keempat, pengaruhi orang lain. Dan yang kelima, hadapi masalah. Selalu hadapi masalah tersebut dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Tidak mudah terpancing. Dan ketika terjadi konflik di kantor, jangan mudah terpancing emosi, apalagi melakukan tindakan karena terpengaruh provokasi. Berpikirlah secara jernih, sehingga dapat mengambil sikap dengan objektif. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan dalam etika kantor, jangan takut berubah. Bekerja dalam sebuah perusahaan apapun berarti siap untuk menjadi pemain tim. Siap untuk menjadi pemain tim yang baik. Karyawan harus bisa melepaskan ego sehingga dapat menjalin kerjasama yang sangat solid. Poin yang terakhir, menjaga hubungan dengan rekan kerja. Berikut adalah kiat sederhana agar dihormati dengan rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah teman sekerja sebagai mitra kerja, tapi jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Yang kedua,
tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, ingatkanlah teman sekerja kita sesaat ada sedikit menyimpang. Yang keempat, jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Yang keenam, biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Jangan menjelekan atau menjatuhkan teman sekerja di hadapan atasan. Dan poin yang terakhir, hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermartabat. Sekian presentasi dari saya, Alep Asyanto. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.